Angin pagi bertiup lembut, membawa harum bunga yang merebak di udara. Perlahan, embun di dedaunan menguap tersapu cahaya mentari yang mulai naik. Hyunwoo akhirnya tiba di rumah Bonggil. Namun, sesuatu terasa berbeda. Rumah yang dulu hanya gubuk reot, kini telah berubah menjadi bangunan sederhana, tetapi tampak nyaman dan indah untuk ditinggali. Ia menambatkan kudanya di bawah pohon, lalu perlahan melangkah mendekati rumah itu, membawa sebuah bingkisan di tangannya. Aku baru saja berniat mengatakan pada Bonggil bahwa rumahnya akan kupugar. Batinnya masih tak percaya rumah itu telah selesai diperbaiki hanya dalam sepekan. Hyunwoo berdiri di tempat yang sama saat Yunha dulu berjongkok sambil menangis. Saat di pasar waktu itu, Hyunwoo sempat membelikan Bonggil sepasang sepatu. Namun setelah makan, Bonggil buru-buru pamit dan pergi, meninggalkan sepatu itu. Hyunwoo pun menyusulnya dan melihat Eunha tengah mengikuti Bonggil dari belakang. Saat itu ia melihat semuanya dari balik pohon. Namun rumah itu tampak sepi. Sepertinya tidak ada orang, pikirnya. Namun, sebelum ia beranjak, seorang pria parubaya keluar dari dalam rumah. "Selamat pagi," sapa Hyunwoo dengan sedikit membungkuk. "Selamat pagi, Tuan mencari pemilik rumah?" tanya pria itu. Hyunwoo mengangguk. "Aku yang bertugas membangun rumah ini. Para pekerja menyelesaikannya kemarin, jadi aku datang untuk mengeceknya." "Ah, begitu," ujar Hyunwoo pelan. "Nyonya Hong dan anak-anaknya sementara tinggal di rumah Nona Eunha. Jika ingin bertemu, Tuan bisa ke sana." Hyunwoo hendak menolak, tetapi pria itu sudah lebih dulu mengisyaratkan agar ia mengikutinya. Ada sedikit keraguan dalam hatinya. Bertamu ke rumah gadis itu membuatnya canggung. Perasaan yang semalam masih menyisakan nyeri dalam hatinya belum juga memudar. Ia teringat bagaimana ia melihat Eunha di pendopo bersama seorang pria. Karena cahaya yang temaram, ia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Namun, saat melihat bahu Eunha diselimuti oleh pria tersebut, dadanya seakan mendidih. "Aku sudah susah payah keluar istana larut malam, hanya untuk melihat ini?" gumamnya kesal sambil menuntun kudanya perlahan. Malam itu, rasanya seluruh energinya terkuras. "Anda dari mana, Tuan?" Suara pria di sampingnya membuyarkan lamunannya. "Dari desa di utara," jawab Hinu singkat, tak ingin menjelaskan lebih jauh. "Utara? Dekat dengan istana kerajaan?" "Ya," ujarnya sembari tersenyum tipis. Pria itu mengangguk lalu berkata, "Nona Eunha gadis yang sangat baik. Dia selalu menolong orang-orang susah. Tak pernah tega melihat penderitaan orang lain. Padahal dia sendiri sebatang kara. Dulu orang tuanya juga dikenal baik hati." Yeonwoo tetap diam, tetapi dalam hatinya ia semakin kagum. "Dia bahkan membayar kami dengan upah yang cukup tinggi untuk memperbaiki rumah tadi," tambah pria itu. Yeonwoo terkejut. Ia tidak menyangka Eunha sanggup membayar upah para pekerja dalam jumlah besar. "Dia hidup sendirian?" tanyanya akhirnya. "Ya," pria itu menghela napas. Seorang gadis yang selalu bersamanya itu dulunya adalah budak keluarga bangsawan. Karena tak tega melihat gadis itu selalu disiksa, Nona Eunha membayar uang cukup banyak untuk membawanya. "Aku dengar ayahnya meninggal saat dia masih dalam kandungan. Ibunya pun berpulang saat dia baru berusia 10 tahun. Hyunwoo terdiam. Tatapannya menerawang ke depan, tetapi pikirannya tertuju pada Eunha. Gadis itu telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, namun tetap memilih untuk membantu orang lain. Hyunwoo menatap rumah di hadapannya. "Ini rumahnya. Kalau begitu, aku permisi," kata pria yang mengantarnya. Hyunwoo mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dari depan pagar, matanya berpendar menelusuri sekitar. Sepi. Namun, pandangannya tertahan pada sebuah dipan di bawah pohon, tepat di samping pintu masuk. Di atasnya, beberapa hidangan dan teh hangat yang masih mengepul telah tersaji. Tak lama kemudian, dari dalam rumah, Cha keluar sambil membawa nampan makanan, diikuti Bonggil dan seorang wanita yang menggendong anak perempuan. Mereka tampak bercengkerama, menikmati pagi bersama. Ibu Bonggil sudah sembuh rupanya, Ben Hyunwoo. Ia melirik bingkisan di tangannya, ragu sejenak, lalu memutuskan untuk pergi saja. Namun, saat baru berbalik, sebuah suara menghentikannya. "Tuan," Hyunwoo menoleh. Eunha berjalan ke arahnya dengan nampan berisi cangkir kayu. Saat matanya menangkap sosoknya, gadis itu tampak sedikit terkejut.
Benar, Hyunwoo berusaha menguasai diri. Jangan sampai terlihat gugup, apalagi canggung seperti sebelumnya. Tapi perasaan aneh yang entah apa namanya kembali menyelubungi hatinya. Seperti ada kerinduan yang membuncah, namun perlahan menyusut seperti bongkahan es yang meleleh diterpa sinar mentari. Bibirnya ingin bergerak, tapi lidahnya terasa keluh. Ia terpaku pada mata coklat Yunha yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Saat gadis itu tersenyum, menampakkan gigi rapi dan putih, pertahanannya runtuh begitu saja. Aku tadi ke rumah Bonggil, ujar Hyunwoo. Suaranya nyaris berbisik. Lalu seorang ahjusi mengantarku ke sini. Yunha mengangguk. Kami sedang sarapan, ayo masuk. Katanya sambil beranjak menuju dipan. Hyunwoo masih berdiri di tempat, belum sepenuhnya sadar dari kebisuannya. Tuan, kau datang. Seru Bonggil sumringah, langsung menghampiri dan menarik tangannya. Mereka pun duduk mengelilingi meja. Cha yang melihat pipi Yunha bersemu merah segera bertindak. Dengan santai, ia menggeser posisinya, memberi ruang agar Eunha dan Hyunwoo bisa duduk lebih dekat. Cha membuka pembicaraan dengan nada santai. Tuan, kenapa semalam kau tidak datang? Padahal Nona Yunha. Ucapan itu terputus begitu saja ketika Yunha tiba-tiba menyodorkan potongan buah persik ke dalam mulutnya. Makanlah dulu, kau bilang tadi sangat lapar, kata Yunha, sengaja menyela agar Cha tidak melanjutkan perkataannya. Hyunwoo hanya tersenyum kecil melihat tingkah mereka. Oh ya, aku membawa sedikit camilan. Semalam ayahku berulang tahun, ujar Hyunwoo sambil membuka bungkus bingkisan yang ia bawa. Wah, ternyata ayahmu raja, kata Cha spontan setelah mencicipi camilan manis itu. Tangan Hyunwoo yang tengah membuka bungkus itu mendadak kaku, bahunya sedikit menegang. Ayahmu pasti bangga, hari ulang tahunnya sama dengan raja, tambah Eunha dengan polos, tanpa menyadari ketegangan di wajah Hyunwoo. Untunglah mereka tidak tahu. Batin Hyunwoo merasa sedikit lega. Di tengah percakapan itu, Ibu Bonggil dengan ramah meletakkan potongan daging ke dalam mangkuk nasinya. Makanlah tuan, katanya sambil tersenyum. Namun, sebelum Hyunwoo sempat menyentuh sumpitnya, Cha kembali bersuara. Tunggu tuan, apa kau punya alergi daging? Tanyanya tanpa ragu. Hyunwoo menggeleng. Yunha mengerjap, melirik Cha dengan tatapan penuh isyarat agar tidak terlalu banyak bicara. Beberapa hari lalu ada pemuda, Cha kembali ingin bercerita, namun sekali lagi ia tak sempat menyelesaikannya. Yunha dengan cekatan menyodorkan potongan besar kue kering ke dalam mulutnya. Ayo semuanya, mari makan, kata Yunha cepat, mengisyaratkan agar pembicaraan tidak berlanjut. Cha hanya bisa mengunyah dengan wajah kesal, sementara Hyunwoo menatap Yunha dengan senyum samar. Bonggil berjalan paling depan bersama ibunya, sorot matanya penuh harapan dan sedikit kelelahan setelah berhari-hari menantikan rumah ini bisa ditempati. Di belakang mereka, Cha menggendong adik Bonggil dengan hati-hati, memastikan bayi itu tetap nyaman dalam dekapannya. Sementara itu, di posisi paling belakang, Yunha melangkah sejajar dengan Hyunwoo. Kau tidak datang kemarin karena ulang tahun ayahmu. Jadi kali ini kau harus membantuku. Suara Yunha terdengar tegas, tanpa ruang untuk penolakan. Hyunwoo meliriknya sekilas sebelum mengangguk pelan. Baik. Sejenak mereka berjalan dalam diam, silas hanya suara dedaunan yang tertiup angin, dan sesekali langkah kaki yang menendang kerikil kecil di jalanan tanah. Yunha membawa beberapa makanan di tangannya dan Hyunwoo melirik ke arahnya. Apa bawaanmu berat? Biar ku bantu, tawarnya. Yunha menoleh, memandangnya seakan menimbang tawaran itu sebelum akhirnya menyerahkan wadah di tangan kanannya. Kalau begitu, bawalah yang ini. Hyunwoo menerimanya tanpa protes, dan tanpa sadar jari mereka sempat bersentuhan. Sekilas, Yunha merasakan kehangatan yang tidak seharusnya ia perhatikan. Ia segera menarik tangannya dan melangkah lebih cepat, berusaha mengabaikan hal kecil yang tak seharusnya menjadi perhatian di hari yang sibuk ini. Di depan, rumah Bonggil sudah tampak di kejauhan. Mata Bonggil membulat dan ibunya menutup mulut dengan kedua tangannya. Rumah yang telah lama mereka impikan kini berdiri di depan mereka, meski bekas-bekas pembangunan masih jelas terlihat. Yunha menghentikan langkahnya, merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Namun, ia segera menyingkirkan perasaan itu. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus membersihkan dulu sebelum bisa beristirahat, katanya, mencoba mengembalikan fokus semua orang. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kayu baru. Hari ini akan menjadi hari yang panjang, tetapi di antara kerja keras dan kelelahan, ada sesuatu yang tak kasat mata mulai tumbuh di antara mereka. Nona,
Coba lihat dia. Sepertinya dia tak biasa dengan pekerjaan seperti ini. Bisik Cha, sesekali melirik ke arah Hyunwoo yang tengah mengangkut kayu dengan gerakan canggung. Yunha mengangkat wajah. Pandangannya lembut saat melihat pria itu berusaha menyeimbangkan beban di bahunya. Yang harus kau hargai adalah usahanya untuk membantu, ujarnya sembari mengelap meja dengan senyum tulus. Cha mendesah pelan. Baiklah. Di satu waktu saat mereka tengah bekerja berdekatan, Yunha mencuri pandang ke arah Hyunwoo yang mengatur kayu dengan serius. Aku harus memanggilmu apa, Tuan? Tanyanya pelan. Hyunwoo terdiam sejenak. Ada keraguan di matanya, namun akhirnya ia menjawab. Waktu kecil, Hyunku sering memanggilku Jangku-woo. Jangku? Yunha mengulang dengan alis sedikit terangkat. Berarti kau bocah yang nakal ya? Hyunwoo menoleh padanya, bibirnya melengkung tipis. Iya, aku sering menyusahkannya. Mereka tertawa kecil, tawa yang ringan tapi terasa hangat. Namun kehangatan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Baekhyun datang dengan langkah mantap. Pandangannya tajam, menyelidik pria yang tengah bersama Yunha. Matanya menyipit, seolah ingatannya berusaha menghubungkan potongan-potongan yang terserak. Bukankah itu? Yang mulia pangeran? Gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Cha yang berdiri tak jauh darinya sontak menegang. Tuan, kau datang. Sapa Cha dengan sedikit gugup. Namun perhatiannya tak bisa lepas dari sorot mata Baekhyun yang menatap ke arah Hyunwoo dan Eunha dengan ekspresi yang sulit diterka. Akan terjadi perang, batin Cha menelan ludah. Siapa pria itu? Suara Baekhyun terdengar lebih dalam, penuh kecurigaan. Dia cukup sering datang. Dia dari desa yang jauh, jawab Cha, suaranya bergetar sedikit. Kau tidak mengenalnya? Cha menggeleng cepat. Yunha mengenalnya? Cha kembali menggeleng. Mata Baekhyun semakin meruncing. Sekarang dia tahu. Pangeran menyembunyikan identitasnya. Sementara itu, Eunha menarik sebuah kayu kecil yang bersandar di dinding rumah. Tanpa ia sadari, kayu besar di atasnya tersenggol. Suara gemeretak kayu bergeser terdengar jelas. Dalam sekejap, bayangan gelap melayang di atasnya. Awas! Suara Hyunwoo menggema di udara. Ia melesat ke arah Eunha, kedua tangannya meraih bahu gadis itu, menahannya erat seolah tubuhnya adalah perisai. Kayu besar itu jatuh, menghantam punggung Hyunwoo. Detik itu terasa melambat. Eunha terkesiap. Tubuh mereka begitu dekat hingga ia bisa merasakan napasnya bercampur dengan napas Hyunwoo. Mata mereka bertemu, nyaris hidung mereka bersentuhan. Jantung Eunha berdegup keras. Orang-orang bergegas mendekat. Kalian tak apa-apa? Suara panik terdengar dari segala arah. Hyunwoo perlahan melepas pegangannya, mundur selangkah. Tuan, kau tidak apa-apa? Eunha buru-buru menyentuh bahunya yang tadi tertimpa kayu. Hyunwoo menoleh sedikit, suaranya rendah namun tegas. Aku baik-baik saja. Namun saat ia melirik ke samping, tubuhnya seketika menegang. Di sana berdiri Baekhyun, saling tatap, diam, dingin. Tentu saja dia mengenal pria itu. Baekhyun dari anggota pertahanan kerajaan yang kenyataannya adalah calon kakak iparnya. Hyunwoo tak tahu harus bersikap seperti apa, sementara Baekhyun menatapnya seolah sedang mengamati seseorang yang telah lama ia cari. Dan di antara mereka, Eunha berdiri, seolah mendapati ada kilat api menyala di antara mata Hyunwoo dan Baekhyun yang hanya bisa dilihat oleh mata orang-orang beriman.